Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Senin 19 April 2021, bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Tema atau pokok pikiran yang kita percakapkan pada kesempatan ini berbunyi, mari berbagi. Mari berbagi. Tema ini dilandasi dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 9 yang berbunyi demikian. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, firman Tuhan, landasan tema kita adalah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Dalam bacaan ini, kalau kita simak dari bacaan ini, ternyata semakin hari semakin jelas kehadiran Yesus yang sungguh-sungguh membawa berita baru dalam pengajaran dan khotbah-khotbahnya yang disertai dengan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukannya. Terlihat di tengah-tengah masyarakat ada kebutuhan rohani yang tak terpenuhi dalam hidup mereka. Di daerah Galilea sudah menjadi percakapan, menjadi buah bibir orang tentang pengajaran dan mujizat Tuhan Yesus. Maka pada kesempatan ini, Yesus dengan sengaja menyediakan waktu. Dia naik ke atas gunung supaya orang banyak dapat mendengar, menyaksikan kuasa Allah, sehingga orang berbondong-bondong mengikut Yesus untuk kebutuhan rohani mereka ini. Tanpa sadar, rupanya hari sudah sore dan orang banyak dari pagi tidak siap untuk membawa bekal. Karena pengajaran Tuhan Yesus begitu penting, begitu menarik, maka tidak terasa hari sudah sore dan mereka merasa lapar. Itu diketahui oleh Tuhan Yesus. Yang terjadi di tengah-tengah orang banyak itu. Yesus melihat hal ini sehingga dia berkata, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Pertanyaan ini menyadarkan murid-murid bahwa situasi sudah kurang baik. Bahkan sudah dalam situasi kritis. Biasanya orang menghadapi situasi kritis yang butuh tindakan cepat dan bisa menimbulkan kepanikan. Maka dalam suasana seperti ini akan terlihat sifat karakter seseorang. Bagaimana dia menghadapi situasi kritis ini. Secara sederhana, pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan suasana karakter yang terlihat di situ dalam 2 hal, yaitu karakter sifat sikap pesimis. Yang kedua, optimis. Baik sikap pesimis maupun optimis akan menggunakan akal, logika, dan hati nurani. Menghadapi situasi kritis ini, murid Tuhan Yesus menggunakan akal, logika, sedangkan hati nurani mereka kalah. Rasa syukur dan berserah kepada Tuhan hilang dalam suasana kritis seperti ini. Dengan mengatakan, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka, walau mendapat cepikan
sedikit. Kemudian ditambah lagi dengan mengatakan, di sini seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Berarti mereka itu seolah-olah sudah menghadapi jalan buntu, pesimis dengan 5 roti dan 2 ikan, karena mereka menggunakan logika, akal budi. Sedangkan nurani mereka hilang. Demikianlah logika atau akal budi yang berkuasa dan meninggalkan nurani untuk bersyukur dan berserah kepada Allah. Yesus bagaimana? Yesus bersikap optimis. Logika yang tak berdaya dialihkan ke dalam hati nurani, mengajak bersyukur dan berserah kepada Allah. Lalu Yesus menyuruh orang banyak duduk. Jumlah mereka lebih dari 5.000 orang. Lalu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Dan atas apa yang ada, walau sedikit, hanya 5 roti, maka dia mengangkat syukur atas apa yang ada dan mulai membagi-bagikannya melalui murid-murid untuk disebarkan kepada orang banyak. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Inilah sikap optimis yang mengalahkan logika. Optimis dalam bersyukur kepada Allah, lalu ada jalan keluar. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita berbunyi, mari berbagi. Tema ini mengajak kita untuk membuka mata kepada sesama. Apakah ada yang bisa kita bagikan kepada sesama? Mari saudara-saudara, bencana banjir dan badai yang memporak-porandakan desa dan kota di NTT, dan juga bencana gempa bumi di Jawa Timur. Saya mempunyai teman di NTT, dan melalui media sosial saya bertanya kepada dia, bagaimana keadaan keluarga Anda? Dia berkata, puji Tuhan, keluarga kami aman. Tetapi katanya, suasana sangat memprihatinkan. Malam yang gelap karena penerangan tidak ada. Air bersih sulit didapat. Bahan makanan, pakaian sudah hanyut. Anak kecil berbungkus kain seadanya dalam keadaan basah. Untuk sementara mereka hanya mengharapkan bantuan dari pihak mana saja. Dan dari tim GKI Jatim, Sinode Jatim di Surabaya, mereka telah mengirimkan bantuan dari jemaat. Natura yang mereka kirimkan rupanya pesawat yang membawa ke NTT masih bebas ongkos katanya, yang dikoordinir oleh pemerintah. Beberapa bantuan disalurkan melalui kenalan GKI Jatim di Kupang dengan pemuda-pemuda yang mereka kenal di sana, supaya mereka mendistribusikan tepat sasaran. Mari saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Mungkin kita berpikir secara logika, lah itu urusan sinode, itu urusan pemerintah, PMI kan ada. Atau kita berkata, apalah artinya kalau kemampuan saya cuma sekecil ini? Akhirnya kita hanya menjadi penonton dan pendengar berita saja, tidak sampai berbagi. Mari berbagi, demikian tema kita. Jangan sampai logika kita menghambat. Yang lebih dibutuhkan ialah hati nurani yang bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Berbagi memang tidak hanya dengan materi,
tetapi saling berbagi dengan perhatian, penghiburan, persahabatan, berbagi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Itu kesempatan untuk kita berbagi selain daripada materi yang dibutuhkan banyak pihak. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan renungan ini, tema kita yang berbunyi berbagi dengan pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, hingga saat ini dalam diri kita masing-masing, adakah sesuatu pemberian Allah yang istimewa, yang patut kita bersyukur atasnya, bersyukur kepada Tuhan? Ada? Yang kedua, adakah sesama kita di sekitar kita, yang jauh maupun yang dekat, adakah sesama kita selain korban bencana di NTT, di Jatim, sebagai tujuan untuk kita berbagi kepada mereka? Ada? Yang ketiga, mana lebih banyak Anda menerima dari sesama atau memberi kepada sesama? Mana lebih banyak Anda lakukan? Menerima dari sesama atau berbagi dengan sesama? Yang keempat, apakah yang Anda mau bagikan segera dengan sesama saat ini? Segera yang Anda sudah siapkan untuk berbagi kepada mereka. Ada? Mari berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kiranya kami disegarkan untuk bersikap berbagi dengan sesama. Karena apa yang ada pada kami berasal dari Bapa. Gerakkan hati kami untuk mampu melihat pada diri kami sendiri apa yang dapat kami bagikan kepada sesama. Doa kami untuk saudara-saudara yang menderita korban banjir, badai, dan gempa bumi. Dalam hal tertentu mereka tidak berdaya sama sekali. Karena itu gerakkan hati kami untuk berbagi dengan mereka yang kami serahkan dengan ucapan syukur kepada Allah. Berilah sikap optimis bagi kami, khususnya dalam situasi kritis, agar kami mengucap syukur dan kami berbagi dengan sesama walaupun dalam jumlah yang kecil. Tuhan kiranya menggandakan yang sedikit ini menjadi cukup untuk kami berbagi kepada sesama. Inilah harapan dan doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin.